Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Septiani Susanti, Veronica Izihar, Tria Muhammad Okta, dan Nur Ajara Putri ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai valuta asing, di mana dosen pengampuh pada mata kuliah ekonomi internasional ini yaitu Ibu Dr. Dwi Hasmitiani MSI dan Bapak Muhammad Akbar Budiman SPD MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Susanti dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian valuta asing dan fungsi valuta asing. Sebelum memasuki mengenai valuta asing, perekonomian dahulunya menggunakan sistem barter sebelum mengenal mata uang. Nah, seiring berjalan waktu, barter berubah dengan sistem pembayaran emas dan perak. Pada tanggal 22 Juli 1944 digelar Konferensi Moneter Internasional yang dihadiri 44 negara. Dengan hasil yaitu ditetapkan pertukaran mata uang yang tepat dengan pertumbuhan perekonomian yang mulai berkembang pesat. Valuta asing atau sering disebut dengan PALAS menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah mata uang yang digunakan dalam perdagangan internasional. Nah, jadi valuta asing atau PALAS adalah mata uang yang diakui, digunakan dan diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Kelas selanjutnya mengenai fungsi valuta asing. Fungsi valuta asing ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, alat tukar dan alat pembayaran. Yang kedua, alat pengendali kurs. Yang ketiga, alat memperlancar perdagangan internasional. Fungsi valuta asing yang pertama, alat tukar dalam dan pembayaran internasional. Pada umumnya, semua transaksi membutuhkan alat tukar seperti uang. Dalam perdagangan internasional, baik berupa barang atau jasa, alat tukar menukar digunakan ialah valuta asing. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa valuta asing berfungsi sebagai uang yang digunakan untuk alat tukar menukar dalam perdagangan internasional, baik berupa barang atau jasa. Selanjutnya, yang kedua, alat pengendali kurs. Kurs mata uang yang dimiliki oleh suatu negara akan terus berubah sehingga membutuhkan sebuah alat untuk mengendalikan perubahan pada kurs mata uang negara lain. Dan alat itu adalah kurs valuta asing. Nah, yang ketiga, alat memperlancar perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional membutuhkan kelancaran dan dalam transaksi supaya tidak memerlukan waktu yang banyak. Valuta asing merupakan alat yang bisa memperlancar transaksi dengan perdagangan internasional sehingga proses jual beli berjalan dengan lancar tanpa terkendala dengan mata uang yang dimiliki masing-masing. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis valuta asing, di mana valuta asing ini dibedakan menjadi 2 kelompok. Di mana yang pertama itu kelompok valuta asing fisik, di mana falas fisik biasanya ini berupa uang asing atau uang negara lain dalam bentuk uang kartal, baik yang berupa uang kertas bank, uang kertas negara, ataupun uang logam. Yang kedua yaitu valuta asing non fisik, di mana falas non fisik ini biasanya berbentuk uang giral atau surat-surat berharga. Contohnya antara lain cek, Wissel, international money, traveler, dan CQ. Pasar valuta asing ini merupakan pasar yang digunakan sebagai transaksi pertukaran mata uang, di mana bagi seseorang yang baru ingin masuk ke dalam transaksi pertukaran mata uang ini perlu mengetahui jenis-jenis pasar valuta. Dengan mengetahui jenis-jenis pasar valuta asing, maka para pemula itu tidak salah langkah dalam bertransaksi pertukaran mata uang. Jenis-jenis pasar valuta asing ini terdiri dari 4 jenis. Di mana yang pertama itu pasar spot, di mana pasar spot ini adalah pasar yang memfasilitasi transaksi penukaran mata uang yang dilakukan di bank dan money changer dengan segera. Yang kedua yaitu pasar forward, yaitu pasar yang melayani pembelian mata uang asing dengan sebuah kontrak. Dan yang ketiga yaitu pasar currency future, di mana ini adalah pasar yang menyediakan perdagangan kontrak currency future.
Di mana yang terakhir, yang keempat, yaitu pasar currency options, di mana ini adalah pasar yang menyediakan perdagangan atau jual beli kontrak currency option. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis valuta asing. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terdapat beberapa macam pelaku pasar valuta asing. Yang pertama, bank dan non-bank yang bertindak sebagai dealer. Mereka memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli valuta asing. Yang kedua, individu dan perusahaan yang melakukan transaksi perdagangan dan investasi. Partisipan yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah importir, eksportir, investor yang memiliki portofolio internasional, perusahaan multinasional, dan para wisatawan asing. Yang ketiga, spekulan dan arbitrator. Spekulan mengharapkan keuntungan semata-mata dari perubahan tingkat harga umum. Arbitrator meraih keuntungan dengan memanfaatkan adanya perbedaan harga di berbagai pasar. Lalu yang keempat, bank sentral memanfaatkan pasar valuta asing untuk mendapatkan atau membelanjakan cadangan valuta asingnya agar dapat mempengaruhi stabilitas nilai tukar mata uang domestik. Yang kelima, pialang valuta asing berfungsi sebagai perantara yang mempertemukan penawaran dan permintaan terhadap mata uang tertentu. Pialang memiliki akses langsung dengan dealer dan bank di seluruh dunia. Baiklah, saya Veronika Izihar akan melanjutkan materi tentang kelebihan valuta asing. Yang pertama itu, hubungan perdagangan antar negara semakin berkembang. Yang kedua, mempermudah pertukaran uang bagi seseorang yang memerlukan transportasi di luar negara. Yang ketiga, mendorong perkembangan ekspor dan impor. Selanjutnya, adapun kekurangan valuta asing. Yang pertama itu, perubahan kurs akan mendorong spekulasi. Yang kedua, menimbulkan inflasi, kenaikan harga barang secara umum. Yang ketiga, jika negara sedang resesi, akan mendorong kebijakan devaluasi. Baik, itulah tadi penjelasan materi mengenai valuta asing yang telah kami diskusikan. Semoga materi yang telah kami berikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.